Demokrat menuntut Kamarudin meminta maaf. Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat telah resmi melayangkan surat somasi kepada pengacara Kamarudin Simanjuntak terkait pernyataannya. Surat somasi tersebut diteken oleh 5 tim advokasi DPP Partai Demokrat pada Senin 29 Agustus 2022. Di dalamnya mereka meminta Kamarudin untuk menyampaikan permintaan maaf dalam waktu 3 kali 24 jam. Adapun 5 tim advokasi DPP Partai Demokrat Mehbob Yandri Sudarso, Muhajir, Dormauli Selalahi, dan Cepi Hendrayani. Pernyataan Kamarudin yang menyebut SBY pernah bersujud kepadanya setelah memenjarakan politikus Partai Demokrat dalam sejumlah kasus korupsi Hambalang. Mereka diantaranya Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Jero Waci, hingga Andi Malarange. Demokrat menilai pernyataan Kamarudin hoax dan dinilai melanggar sejumlah pasal dalam KUHP, antara lain pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15. Hingga berita ini diturunkan, Kamarudin Simanjuntak belum angkat suara terkait pernyataannya dan somasi yang dilayangkan DPP Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kembali lagi ya soal sepak terjang dari Kamarudin Simanjuntak yang kebetulan menjadi kuasa hukum dari keluarga besar mendiang Brigadir J. Dan itu tadi potongan sebuah video ya, sebuah pemberitaan dari Tribun Network tentang salah satu pernyataan Kamarudin yang dianggap itu keluar dari konteks pembelaannya terhadap Brigadir J ya. Jadi dalam sebuah kesempatan Kamarudin Simanjuntak, entah maksudnya apa kita nggak tahu ya, pernah membuat statement bahwa mantan Presiden Republik Indonesia yang kebetulan saat itu juga menjadi Dewan Pertimbangan Partai Demokrat kalau nggak salah, itu pernah menyembah Kamarudin Simanjuntak terkait dengan kasus Wisma Atlet ya. Dan mungkin tujuan dari menyembah itu ya agar tidak terkena imbas dari perkara tersebut ya. Dan atas statement itu dari pihak Demokrat ya, melalui tim advokasinya yang dipimpin oleh Mehbob itu mengirimkan somasi kepada Kamarudin Simanjuntak untuk meminta maaf dan mengklarifikasi statement yang dia buat ya, karena itu dianggap sebuah hoax atau kabar bohong yang tentu saja merugikan Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik maupun merugikan dari pihak Pak SBY sebagai personal ya. Tetapi kali ini somasinya atas nama partai, karena kita tahu ini tahun-tahun politik ya. Jadi ketika berbicara soal partai dengan image atau tuduhan negatif itu tentu akan berpengaruh pada hasil pemilu 2024 ke depan ya. Teman-teman sekalian, dalam somasi Senin yang lalu ya, sesuai dengan pemberitaan itu pihak tim advokat Demokrat memberikan waktu 3 kali 24 jam. Artinya hari ini adalah hari terakhir ya. Jika somasi itu tidak diindahkan, tidak direspon dengan baik dengan pernyataan permintaan maaf sesuai dengan pemberitaan yang kita terima, ada dua opsi yang akan dilakukan oleh tim advokasi Demokrat. Yang pertama itu akan mengirimkan somasi kembali. Yang kedua akan segera melakukan upaya hukum, yaitu pelaporan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong ya, hoax, pasal 14
dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi ini bukan soal KUHP ini soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, yang di pasal 14 dan 15 itu bicara atau menyebutkan soal kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Atas somasi tersebut, sesuai dengan pemberitaan yang kita terima, pihak Kamarudin tidak mau meminta maaf ya, atau masih belum mau meminta maaf dengan alasan belum menerima somasi dari pihak Demokrat. Itu alasan yang disampaikan oleh pihak Kamarudin Simanjuntak. Kemudian juga membuat satu kalimat tanya yang intinya itu ya merasa tidak bersalah. Lalu aku harus minta maaf apa? Memangnya aku salah? Itu yang disampaikan oleh Kamarudin. Oke teman-teman, menarik. Apakah besok, karena batasnya malam ini, apakah besok akan dilayangkan somasi kedua ataukah akan langsung dipertimbangkan untuk melakukan pelaporan pidana? Itu yang akan kita tunggu. Demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.